Setuju? Setuju? Kayak tadi tuh yang apa namanya kayak Haji Zainuddin Ali cerita, awas ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab, emang gak ada kerjaan orang pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Mbak Alwi. Unyil mau sweeping Mbak Alwi, nah Habib Rizik gua Mbak Alwi, lu mau apa? Hah? Lu mau sweeping? Sweeping? Gimana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Pakai ngancem mau sweeping habaib, gua kepret lo. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Mbak Alwi, dia ngaku turunan Nabi. Tengok unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Udah sekarang saya mau tanya umat Islam semua, ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Mbak Alwi, dia mata lawan. Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kok begitu Beb? Kesian ada pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kan kesian. Kita bikin pasukan berani matiin. Setuju? Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Mbak Alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Saya tantang para bekal nasab, hei Yahudi pesek yang mengengkam ingin men-sweeping Mbak Alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Udah juga begitu, tanggal 10 bebas nih. Udah bukan bikin gregetan. Untung gue punya jantung 11, putus 1 ada 10, putus 1 ada 9. Kalau jantung 1 udah mati dari kemarin dah, bawaannya ngagetin dulu. Saudara kira-kira jelas gak? Paham gak? Mau diadu domba? Mau dipecah belah? Kiai, ulama, habaib nggak boleh diadu domba, betul? Itu yang ngadu-ngadu domba, yang ngancem sweeping habaib, saudara, itu PKI gaya baru. Bukan, mereka bukan Ahlus Sunnah, bukan. Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara. Mereka pengadu domba umat, yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Kami Allah, saya akan hadapi mereka, sekangkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Nah itu saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua ulama, di majelis mereka, di mimbar mereka, kelompok-kelompok ini nggak boleh dibiarkan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih panggung, kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan, jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Begitu semua saya tanya umat, siap bersatu gak? Siap bersatu gak? Ada yang bilang, Habib kok selama ini Habib diam aja, kun gue bebas bersyarat. Kalau gue bebas dari kemarin, gue udah cari, gue udah piting tuh orang. Udah bengkong, pakai ngancem, baru didatengin sama satu orang, udah undang tentara sama polisi 2 truk, bengkong. Udah juga begitu aja ya, mudah-mudahan kita semua selamat, amin. Kiai Zainuddin Ali juga suarakan di mimbar, Kiai Ucu suarakan di mimbar semua, bahwa Kiai, Habib, saudara Mbak Alwi dan semua ulama bersatu, bersaudara, tidak boleh ada yang diadu domba, betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama, siap sikat Yahudi pesek, siap sikat yang mau sweeping habaib. Takbir, kejar, hajar mereka, jangan pada takut, saudara. Takbir. Negara dan bangsa, ibda binafsik, mulai dari dirimu. Kita mulai dari diri kita masing-masing nih ya, Pak. Kita mulai dari diri kita. Bagaimana kita bisa mau menyelamatkan negara dan bangsa yang begitu besar ini kalau kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri, saudara. Yang kemarin sholatnya sudah bagus, yuk kita tingkatkan, kita punya sholat. Yang kemarin sholatnya belum bagus, yuk kita baguskan sholat kita. Yang kemarin masih belum sholat, ayo kita tegakkan dan dirikan sholat, ya kawan. Mulai dari diri kita. Kita harus melakukan revolusi akhlak. Artinya revolusi, saudara, perubahan secara drastis, perubahan yang harus disegerakan, perubahan yang nggak boleh lama-lama. Sebab kalau kita tunda perubahan ini, saudara, maka kapal besar yang bernama Indonesia akan karam dan tenggelam. Na'udzubillah min. Siap revolusi akhlak, siap memperbaiki diri. Takbir, sallu ala nabi. Nah kalau kita bicara revolusi akhlak, saudara, bapak revolusi akhlak dunia tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu Nabi diutus oleh Allah, saudara, untuk apa, saudara? Untuk mengeluarkan kita ini, liyukhrijuna minadz-dzulumati ilan nur. Untuk Nabi dengan izin Allah mengeluarkan kita semua umat manusia sedunia
dari zaman kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dulu dunia gelap, saudara. Zaman jahiliyah bukan Arab aja yang jahiliyah, saudara. Seluruh dunia jahiliyah. Di Eropa, di Amerika, di India, di Cina, di Indonesia, di Afrika, semua jahiliyah, saudara. Kita hidup dalam kegelapan, saudara. Diutuslah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk memindahkan kita dari zulumat ilan nur, dari kebodohan kepada kepandaian, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Nah, sehingga ajaran Nabi tidak lain dan tidak bukan, saudara, untuk melakukan perubahan akhlak umat manusia. Makanya Bapak revolusi akhlak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sesuai dengan misi kenabian. Nabi mengatakan dalam satu hadis, ya kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Tegas Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Innama bu'itsu, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah hanya li utammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan-kemuliaan akhlak, ya ikhwah. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan sedemikian rupa, berarti misi kenabian dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk penyempurnaan akhlak. Nah, kenapa kita nggak boleh, saudara, ke dukun supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita nggak boleh mempraktekkan ilmu perdukunan supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita nggak boleh belajar ilmu sihir apalagi menggunakannya supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita nggak boleh menyembah berhala supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita nggak boleh mencampur adukan agama supaya akhlak kita mulia? Itu dalam urusan akidah. Dalam urusan syariat, kenapa kita mesti sholat 5 waktu supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita mesti puasa di bulan Ramadan supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita mesti bayar zakat, kita punya harta, saudara, supaya akhlak kita mulia? Jadi kenapa kita diwajibkan aneka ragam kewajiban supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita tidak boleh berzina? Kenapa kita tidak boleh menenggak minuman keras? Kenapa kita tidak boleh berjudi? Kenapa kita tidak boleh mencuri? Kenapa kita tidak boleh korupsi? Supaya